Shalom, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang gaya hidup hedonisme dan keugahan dengan satu pertanyaan: apakah seorang Kristen boleh hidup kaya harta benda? Seperti kita tahu bersama bahwa kemajuan zaman menawarkan berbagai kemudahan, sesuatu yang instan dan serba cepat. Ini sangat berpengaruh di berbagai hal, termasuk gaya hidup manusia modern saat ini, termasuk kita pemuda juga disadari maupun tidak, kita juga bisa terbawa arus modernisasi ini. Nah, ada salah satu hal yang menarik dari fenomena modernitas ini, yaitu sikap hidup hedonisme, yang dimana sikap hidup ini mengutamakan kesenangan sesaat, mengutamakan kepentingan pribadi, sikap bermewah-mewahan, berfoya-foya untuk kepuasan hidup. Nah, bagaimana pandangan kekristenan tentang sikap hidup semacam ini? Apakah kemudian seorang Kristen yang hidup kaya raya akan terjerumus ke dalam sikap hidup hedonisme ini? Hedonisme seringkali tidak hanya terjadi atau perilakunya terjadi pada orang-orang yang memiliki harta kekayaan berlimpah, tetapi bisa kita temui bahwa ada orang-orang yang mereka memaksakan untuk mencapai gaya hidup tertentu, tetapi dengan tidak mempertimbangkan kecakapan finansial ekonominya. Misalnya mereka dengan meminjam, pinjol, atau dengan mengkredit barang tertentu supaya memenuhi standar hidup yang mereka inginkan. Nah, perilaku semacam ini tentu membahayakan karena bisa merugikan diri sendiri dan juga merugikan keluarga. Lalu bagaimana semestinya seorang Kristen atau kita sebagai pemuda bersikap menyikapi harta benda yang kita miliki? Bagaimana sikap yang seharusnya kita pilih menyikapi kemajuan zaman, dan bagaimana kita sebagai orang Kristen bijak mengelola harta benda yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Pembahasan ini ditujukan untuk memberikan wawasan atau pengetahuan bagi pelayan gereja, secara khusus yang melayani pemuda, bagaimana memberikan edukasi atau pembelajaran bagi pemuda mengenal gaya hidup hedonisme dan keugahan. Pemuda didorong untuk memilih gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, dan untuk itu pembahasan didasarkan kepada Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai yang ke-34 dan pesan di dalam doa Bapa Kami. Metode pembelajaran yang akan digunakan ialah project based learning, yaitu metode pembelajaran yang berpusat pada masalah, di mana peserta didik dihadapkan dengan masalah konkret dunia nyata yang relevan untuk mendorong mereka melakukan penelitian dan menemukan solusi. Juga dipadukan dengan metode pembelajaran sosial emotional learning, di mana pembelajaran ini bertujuan membantu siswa memahami dan mengelola emosi mereka. Metode ini juga membantu siswa untuk mengembangkan empati, kesadaran diri, dan keterampilan sosial lainnya. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan ialah: yang pertama, kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan ini, proses belajar diawali dengan berdoa yang dapat dipimpin oleh pendidik atau peserta didik. Setelah berdoa, pendidik dan peserta didik menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 271 dengan judul Janganlah Kumpulkan Harta. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, mengut, merusak, mencuri, membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah
dilanjutkan dengan mengajak peserta didik menyimak syair lagu tersebut dan membuat tulisan atau kesan mereka terhadap lagu tersebut. Selanjutnya, masuk kepada kegiatan inti. Pendidik menjelaskan materi tentang hedonisme dan keugaharian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian pendidik mengarahkan peserta didik untuk fokus memperhatikan dan mencatat apa yang dirasa perlu untuk dicatat. Kegiatan selanjutnya dibagi menjadi 3 tahap. Kegiatan yang pertama yaitu menuliskan 3 sikap. Pendidik memberikan penugasan untuk menuliskan 3 sikap hedonistik dan ugahari secara umum. Kemudian untuk menolong peserta didik, pendidik dapat memberi sebuah contoh terkait sikap hedonistik dan ugahari. Jika peserta didik telah berhasil menemukan ketiga sikap yang dimaksud, ajaklah mereka untuk memperhatikan sikap hidup tersebut. Adakah yang harus dirubah dalam perjalanan hidup mereka? Nah, model pembelajaran ini sebaiknya dialog atau 2 arah. Kegiatan yang kedua ialah menganalisa. Pendidik memberikan waktu kepada peserta didik untuk menganalisa sikap hidup yang dimaksud di lingkungan sekitar mereka, bisa dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat di sekitar mereka. Peserta didik diberi waktu untuk menuliskannya dan menyampaikan hasil temuannya. Kegiatan yang ketiga yaitu menelusuri teks Alkitab. Pendidik memandu peserta didik untuk membaca Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai yang ke-34 dan doa Bapa Kami. Pendidik menjelaskan tentang teks Alkitab yang telah dibaca dan mengkolaborasikannya dengan hasil temuan peserta didik mengenai hedonisme dan keugaharian. Pendidik memberi waktu kepada peserta didik untuk menyampaikan respon mengenai bacaan teks Alkitab dan hasil temuan mereka. Di kegiatan ini model pembelajaran yang dilakukan dialog atau 2 arah. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Pendidik dan peserta didik mengakhiri pokok pembahasan dengan penegasan tentang hedonisme dan keugaharian. Pendidik memberikan penegasan tentang gaya hidup keugaharian yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 6 ayat 19 sampai 34 dan pesan penting dalam doa Bapa Kami. Kemudian proses pembelajaran bisa ditutup dengan berdoa.